Hai Joanne, congrats on your IELTS. Woo. Kamu dapat berapa kemarin? Mungkin bisa bisa share-share sedikit dulu. Kemarin overall score-nya dapat 7,5. Oh, 7,5. Boleh di breakdown nggak tuh? Dapatnya berapa aja? Untuk writing-nya dapat 6,5, speaking-nya dapat 7, terus reading sama listening-nya sama sih dapat 8. Oh, keren banget. Ya ampun. Okay, how do you feel about that score? Apakah udah kayak, wah, sudah sesuai target nih? Atau masih ada yang belum puas? Atau gimana? Sebenarnya seneng sih, soalnya dapat 7,5, terus kemarin itu belajarnya kayak cepet-cepetan gitu mendadak. Jadi dapat segitu tuh udah nilainya udah kayak cukup untuk target aku gitu. Untuk aku Targetnya? pakai. Targetnya berapa emang? Jadi sebenarnya aku mau apply ke univ gitu kan. Itu ada yang pilihan pertama aku itu minimal 6, kedua 6,5. Jadi dua-duanya tuh udah pas gitu. Udah lolos ya. 6,5 itu overall-nya apa ininya satu-satunya? Overall. 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 Wah, udah lebih banget berarti ya, 7,5. Mantap banget loh. Oke. Emang sih kayak your base in English itu lumayan. Sebelumnya nih, sebelum kamu persiapan IELTS, menurutmu bahasa Inggrismu tuh udah cukup nggak sih untuk IELTS sebenarnya? Nggak yakin sih, soalnya kan benar-benar nggak tahu tuh awalnya IELTS itu apa sih, terus kayak soalnya di dalamnya tuh bakalan kayak gimana gitu. Oke. Belum pernah juga kayak tes-tes atau kayak coba-coba cari tahu ya sebelumnya? Iya, belum pernah. I see. Boleh cerita dikit nggak, ini univnya mau daftar kemana sih? Emangnya ada program apa? Apakah mau lanjut kuliah atau gimana? Sebenarnya sih ini masih nyoba-nyoba aja dulu. Jadi yang pemerintah kan ada program ISMA nih namanya. Jadi nanti 1 semester tuh di luar. Nah kebetulan aku tertariknya sama di UK, di Scotland. Ada 2 tuh, satu Glasgow, satu lagi Edinburgh. Nah jadi buat itu minimalnya segitu. Jadi ya udah aku coba aja dulu. Oh, I see. Udah lega sekarang ya, berarti udah. Sekarang lagi tahap pendaftaran berarti nih. Iya udah habis tinggal nunggu kalau aku terima interview gitu. Good luck. Semoga lancar semuanya. Dapat ke lebih pengen Glasgow atau Edinburgh-nya? Glasgow sih. Oke, semoga dapat di Glasgow ya, sesuai dengan jurusan yang kamu pengen coba. Amin. Oke, coba sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit deh tentang pengalaman persiapannya. You mentioned that kamu waktu itu buru-buru. Kenapa buru-buru ngambilnya nih? Soalnya waktu itu hari Senin, terus aku mau ambil IELTS-nya tuh Jumat depannya. Jadi kurang lebih cuma ada 10 hari gitu buat belajar, buat siapin. Oke. Keren banget gak sih? Kayak, wow. Nyangka nggak sih bakal dapet 7,5 gitu kemarin setelah 10 hari persiapan itu aja? Setelah itu ya sebenarnya masih nggak pede gitu sih. Soalnya waktunya walaupun 10 hari juga dibagi sama kegiatan kuliah segala macam, jadi nggak benar-benar 10 hari cuma buat IELTS gitu. Jadi ya udah lakukan aja. Nggak pasrah aja ya, yang penting coba dulu aja ya, gitu. Oke. Selama persiapan nih, apa yang paling berkesan dari pengalaman belajar sama tutor-tutor kamu? Ada aku, ada Mr. Dada juga kan, waktu itu. Yang paling kayak, oh gini ternyata gitu. Atau yang paling kamu inget-inget banget? Sebenarnya itu sih paling kayak enaknya itu karena kan ini one on one gitu kan. Jadi sesuai dengan case kita masing-masing gitu sih. Jadi cepet gitu kayak, oh ini ternyata salahnya di sini langsung tahu salahnya apa, feedbacknya gimana. Jadi langsung tahu nih bagian apa yang harus diimprove gitu. Jadi nggak bertele-tele gitu istilahnya. Nah, iya sih, namanya juga private ya. Terus kayak kamu ini nggak, pasti dapat strategi dari tutor kan buat menghadapi tes IELTS gimana-gimana aja? Iya. Menurutmu yang paling, bukan paling sih ya, tapi maksudnya strateginya itu membantu banget nggak sih dalam kamu menghadapi IELTS? Sebenarnya iya sih. Soalnya kan kita ambil tes IELTS itu berarti kayak, oh ini IELTS, dia punya penilaiannya sendiri gitu kan. Nah berarti kita harus tahu kayak mereka tuh nilainya itu seperti apa gitu. Kayak supaya dapat band berapa harus apa gitu.
Nah ini kan waktu les dikasih tahu, diajarin, oh kalau misalnya sekarang kita di band sekian, itu kita udah bisa apa dan kita nggak bisa di mana gitu. Jadi kita tahu nih apa yang harus kita improve gitu. Terus strategi-strateginya juga, kan nih IELTS itu kayak beda gitu loh, kayak misalnya readingnya itu ada biasanya dia berurutan gitu kan jawabannya. Jadi itu karena kita tahu trik-trik itu, kayak misalnya nomor 1 di bagian ini, berarti nomor 2 tuh harusnya di bawahnya gitu. Itu kan trik ini tuh benar-benar mempercepat kita dalam mengerjakan soal gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang benar-benar IELTS banget itu, yang mungkin kalau misalnya di ujian Inggris biasa itu nggak kayak gitu, tapi kalau di IELTS tuh kayak gini. Nah karena kita tahu ini, jadi kayak lebih cepat pastikan. Bantu banget ya berarti pas yang reading sama listening sampai bisa dapat 8. So cool. Ada ini nggak sih, ada feelingnya antara kamu belajar otodidak sama belajar sama tutor? Ada bedanya nggak gitu rasanya? Iya, soalnya ya kalau misalnya belajar IELTS juga pasti kan sebenarnya banyak nih di YouTube, kita bisa belajar sendiri gitu. Banyak ngasih. Nah, cuma kalau misalnya kita sama tutor, berarti kan kita langsung dapat feedback yang benar-benar personalized buat kita gitu loh. Jadi benar-benar yang balik lagi ke tadi, pace-nya itu bisa lebih cepat daripada kita belajar sendiri kan, oh salahnya di mana ya, untuk self correction itu kan lebih susah gitu. Apalagi buat buat writing sama speaking, kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri gitu. Oh, berarti paling kayak benar-benar ke push-nya di bagian sana ya. Tuh. Terus kita lagi ya. Oh ya, setelah kamu persiapan yang sangat kayak mepet itu, terus abis itu kamu ikut IELTS-nya. Gimana sih kesan-pesan kamu pas lagi ngerjain IELTS itu? Apakah kayak, wah, iya ini sesuai yang dikatain tutor kemarin, gini gitu. Iya, semuanya sebenarnya persis sih. Karena kan IELTS memang formatnya gini dan akan selalu gini ya, sepertinya gitu, selalu belum ada isi gitu. Jadi karena kita udah tahu kita bakalan hadapin apa, dan pas hari H juga ya kita ngeliatnya seperti itu gitu, formatnya kayak gitu. Jadi udah nggak surprise lagi buat kita. Jadi lebih enak, lebih nyaman ngerjainnya sih. I see. Ada nggak bagian yang kamu kayak struggle banget pas IELTS? Pas IELTS sebenarnya sih paling speaking soalnya kan pakai masker. Terus sekarang tuh ada ininya juga, kaca itu, terus kacanya tuh bukan plastik loh, tapi beneran kaca gitu. Jadi tebal banget kan. Jadi kayak nggak kedengeran gitu. Examinernya ngomong apa. Oh, nggak ada lubangnya atau something-nya juga ya? Ada lubangnya sih, tapi di bawah gitu, cuma buat oper kertas sama pensil. Oh my God. Terus gimana cara kamu ngatasinnya kemarin? Itu pas awal-awal masih kedengeran. Terus pas akhir-akhir tuh udah mulai deket kan. Ya jadi mau nggak mau ya minta tolong examinernya buat ngulang sih. Soalnya daripada nggak tahu sama sekali dia ngomong apa. Terus kalau dari kayak performance kamu sekolah itu kan dari kayak lingkungan ya. Kalau dari performance kamu sendiri, kamu ngerasa kayak masih ada yang kurang nggak di bagian tertentu, atau ada yang kayak kamu struggling banget untuk despite nilai kamu yang tinggi itu ya, kamu kayak struggling banget buat menyelesaikan masalahnya gitu. Sebenarnya balik lagi ke speaking itu, karena nggak denger kita sendiri jadi kayak nggak tahu harus menjawab apa kan. Nah itu yang paling susah sih. Sama paling writing. Kalau writing, nah itu masalahnya mungkin di grammar ya, karena grammarnya belum bagus. Jadi menulis kalimat itu juga susah gitu, lama kan. Gitu. Oh, I see. Kadang kayak harus balik lagi terus kayak ngecek lagi ya, ini bener nggak ya gitu-gitu ya? Atau lebih ke gimana? Iya, kayak gitu sih. Sih. Oke. Nah, kamu udah berhasil dapat skor 7,5 nih. Ini termasuk skor yang diidam-idamin banyak orang ya. Ada saran atau suggestion nggak buat teman-teman lain yang mau dapat atau yang mau lagi mempersiapkan tes IELTS-nya dan mau dapat nilai tinggi kayak kamu? Sebenarnya sih kalau bisa tuh jangan mendadak gitu biar lebih lama. Kalau persiapannya lebih lama kan pasti kita punya waktu lebih banyak buat explore kan. Jadi itu pasti poin plus juga gitu. Terus kalau enggak, fokus ke itu sih, paling ke yang kita tuh salahnya di mana gitu. Kita cari kita sekarang ada di posisi mana, kita udah bisa apa, terus kita kurangnya apa. Kita fokus di kita nggak bisanya supaya bisa lebih cepat bagus gitu. Paling gitu sih.
kita evaluasi terus, soalnya agak nggak guna sebenarnya kalau misalnya ya kita kerjain reading terus kita salah 10, terus habis itu kita kerjainnya terus lagi, ya kan kita tetap salah 10 terus gitu, kalau kita nggak cari tahu sebenarnya kita salahnya di mana, gitu sih paling. I see. Dan itu juga yang bikin kayak adanya tutor bantu ya, soalnya ngingetin kamu kan, jadinya kayak apa namanya, kamu salah di sini loh, kamu harus fokus di sini gitu. Ya kan? Oke. Terus, oke, mungkin share sedikit lagi, kita balik lagi sedikit ke persiapan. Gimana kamu nge-handle stres selama itu? Selama persiapan yang mepet gitu deh. Mungkin ada kayak di antara teman-teman yang kayak kamu juga, yang kayak, if I'm not mistaken, kamu bilang waktu itu, kamu baru tahu kalau misalnya ditutup dan butuh IELTS-nya tuh, rentang waktunya benar-benar mepet banget kan? Iya, awalnya aku nggak rencana IELTS gitu. Kalau untuk teman-teman yang mepet nih persiapannya, kira-kira ada tips tertentu nggak? Terutama untuk handle stres ya. Sebenarnya ya udah tenang aja, terus kalau misalnya panik kan nanti malah jadi nggak masuk gitu belajarnya. Jadi pasang target aja, sekarang posisi di mana, targetnya di mana. Kalau emang mepet banget ya udah buat mungkin ada di diri target gitu, misalnya besok harus sudah bisa apa, besokannya harus sudah bisa apa, jadi by the time udah kita IELTS itu kita udah bisa apa aja gitu, paling gitu sih, tenang aja, terus semangat terus lah, belajarin lagi, cari lagi, kalau bisa cari tutor lebih enak gitu, jadi bisa bareng-bareng gitu. Iya, bener. Gitu. Oke. Wow, ini kayak tipsnya berguna banget sih untuk ya teman-teman, karena lebih apa ya, I feel like your tips itu benar-benar grounded banget, dan karena kamu yang ngalamin sendiri dengan mepet-mepet dan stresnya itu, dan yes, masih sambil kuliah juga. Jadi kayak I think kalau diterapkan ke orang-orang mungkin bakal bisa sangat membantu banget. So thank you so much untuk insight dan berbagi pengalamannya ya, Joanne. Sama-sama. See you in next time.